Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pencurian mobil jadi bulan-bulanan warga di Kabupaten Musi, Banyuasin. Seorang sopir disiram air keras oleh teman perempuannya, diduga karena faktor asmara. Kepala Staf Angkatan Darat menargetkan ada 3.000 rumah dinas layak huni untuk prajurit TNI. Seorang pedagang kaligrafi keliling menjadi korban pengeroyokan oleh pemilik sebuah rumah makan di kota Palembang. Akibatnya korban pun menderita sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Pria berbaju biru ini dengan resah mendatangi kantor polisi. Pedagang kaligrafi keliling di kota Palembang ini jadi korban pengeroyokan oleh 7 orang pemuda. Akibatnya pria bernama Adi itu menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa ini bermula saat pria yang berusia 37 tahun itu melintas sambil membawa dagangannya di Jalan Gubernur Haji Bastari yang berada di samping Polrestabes Palembang. Tiba-tiba muncul seorang pria yang menuding korban telah memecahkan kaca etalase rumah makan miliknya. Namun karena korban membantah, pelaku lalu emosi dan mengambil sebuah pipa besi menyerang korban. Tidak berapa lama 6 orang diduga rekan pelaku ikut menyerangnya hingga korban terkapar di aspal. Royok orang berapa? Wong 7. Itu satu keluarga? Keluarga. Sekeluarga. Itu gara-gara apa? Gara-gara aku jualan. Nggak masalah. Aku nih jualan kaligrafi, aku lewat. Aku di nanya mecahin kacau rumah makan dia. Jadi aku digebuknya pakai pipa besi. Tangan, leher, dada sudah turaya. Untuk yang dari Bapak tadi melaporkan dikeroyok oleh beberapa orang, kemudian sekarang sedang membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Kalau hasil pemeriksaan itu gara-gara apa? Untuk pemeriksaan dikeroyok beberapa orang, tapi sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polrestabes Palembang. Dikeroyok pakai apa, Bang? Untuk itu masih diselidiki lebih lanjut lagi nanti lebih lanjutnya oleh tim Reskrim Polrestabes Palembang. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, korban kini diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Sementara kasus pengeroyokan ini masih didalami oleh pihak polisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Polda Sumatera Selatan menggelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Polda Sumsel juga meminta pengelola tempat wisata Arung Jeram untuk menutup lokasi wisata jika bencana banjir melanda. Sejumlah mobil dari tim rescue Basarnas terparkir di Polda Sumatera Selatan. Rabu pagi itu digelar apel pasukan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Apel ini untuk memastikan seluruh personil beserta peralatan disiagakan saat bencana datang, khususnya di musim penghujan. Di Sumatera Selatan, sejumlah wilayah mendapat perhatian khusus yang rawan akan bencana. Di wilayah itu beberapa kali mengalami tanah longsor dan banjir, di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pagar Alam, dan Musi Rawas Utara. Selain itu, Polda Sumatera Selatan meminta pemerintah daerah untuk menyisir lokasi wisata air seperti Arung Jeram yang beroperasi saat bencana datang. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya korban sewaktu banjir besar. Bersama-sama kita di lapangan, dan kita juga sudah mendatakan saat ini di mana curah hujan mulai tinggi, dan kita juga akan meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk memperhatikan kembali daerah-daerah wisata yang menggunakan jalur sungai sebagai sarana wisata seperti Arung Jeram, pendakian gunung, dan lain-lain. Ini akan kita himbau untuk lebih berhati-hati dan.
Masyarakat diminta untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Jikalau bencana datang, diminta untuk segera mengevakuasi diri serta menjauhi lokasi rawan bencana. Masa tanggap darurat ini disiagakan hingga bulan Februari 2026 dan bisa diperpanjang apabila terjadi bencana hebat. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Polsek Pemulutan menggelar panen jagung di Desa Teluk Kecapi, Kabupaten Ogan Ilir. Tanaman jagung ini memanfaatkan lahan kosong seluas 1 hektar yang ada di wilayah tersebut. Jajaran Polsek Pemulutan bersama pemerintah desa melakukan panen jagung di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Panen kali ini menghasilkan jagung sekitar 500 kg atau setengah ton. Tanaman jagung ini ditanam di atas lahan kosong seluas 1 hektar. Panen ini merupakan hasil kerjasama Polsek Pemulutan dengan kelompok tani dan masyarakat sekitar. Jagung yang dipanen kali ini akan dijual kepada Bulog. Adapun kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program peningkatan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Untuk sejauh ini kita sudah nanam tuh sekitar 42 hektar untuk lahan jagung seluruh desa di Pemulutan. Karena tidak seluruh desa menanam jagung di Pemulutan disebabkan oleh letak geografis dari Pemulutan. Desa-desa tidak menanam tersebut, pertama tidak ada lahan, kedua lahannya rawan dari air karena sungai sering melewati jalur sungai dan naik airnya. Kedepannya rencana kami mau nambah 1 hektar lagi. Di tiap desa, Pak? Iya. Jadi ditingkatkan lahannya untuk penanaman jagung ini? Iya, ada lahan yang di desa Teluk, terutama lahan di desa Teluk Kecapi ini yang tidak dipakai atau kosong. Jadi rencana kami mau sewa lahan masyarakat. Oke, sejauh ini mungkin ada kendalanya seperti apa? Kalau sekarang ini alhamdulillah tidak ada kendala. Lancar-lancar, Pak? Lancar-lancar. Polsek Pemulutan hingga kini telah melakukan penanaman bibit jagung di atas lahan seluas 42 hektar yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pemulutan. Melalui program ketahanan pangan ini diharapkan memberikan motivasi pada masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 1, 2, 3. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Palembang. Ia meninjau rumah dinas prajurit di Asrama Sekojo. Dalam 1 tahun ke depan ditargetkan ada 3.000 rumah dinas layak huni. Rumah-rumah ini adalah rumah dinas prajurit di Asrama Sekojo Palembang yang baru direnovasi. Sambil menggendong seorang anak prajurit, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli meninjau langsung kondisi dalam rumah. Dalam 1 tahun ke depan, ia menargetkan 3.000 rumah dinas layak huni dalam bentuk pembangunan total maupun renovasi. Usai meninjau secara detail kondisi rumah, digelar acara penanaman pohon di depan salah satu rumah. Dalam kunjungannya, juga dilakukan simbolisasi penyerahan kunci rumah pada salah satu prajurit. Tahun kita perbaiki, itu kalau misalnya kita bisa berjalan, saya kira 3-4 tahun cukup berpengaruh kan nanti untuk perumahan anggota kita. Izin seluruh Indonesia atau? Seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia. Tahun kemarin kita sudah berulang kali 2000 sekian, sekarang kita mendapatkan support juga nanti dari Presiden supaya perumahan-perumahan ini layak untuk dihuni anggota kita. Sedangkan sehingga nanti jangan tentara ini melakukan RTLH di masyarakat padahal rumahnya juga mau runtuh gitu. Agenda hari itu dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan gedung 7 lantai Rumah Sakit Dr. AK Gani Palembang. Di rumah sakit ini rencananya akan dibangun 52 kamar dengan standar kualitas terbaik. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.